ketika aku tampilkan PPT ini, ya, bicara tentang relationship, aku minta kalian ada respon paling enggak ada 3 dari Sencen dan 3 dari Nancing. Ya, silahkan. Coba, tadi kan dimulai dari yang Nancing, sekarang dari Sencen. Kira-kira menurut kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika aku katakan kata relationship? Silahkan. Sencen dulu ya. Sencen, ayo apa? Yes. Boleh, Laskar Kristus. Tuh udah ada tulisannya tuh, Laskar Kristus. Ya. What's in your mind untuk relationship? What's in your mind, benar. Hah? Bukan, satu individu sama satu individu. Oke, satu individu kepada satu individu. Oke, got it, Fok. Terus? Satu. Kan masih ada 2 lagi. Iya. Dulu lah. Relationship perlu banyak-banyak membangun hubungan pertemanan, Pes. Perlu banyak-banyak membangun hubungan pertemanan. Kenapa, bro? Suaranya. Kenapa? Karena gak tau ya, rasanya kayak makin kesini makin fenomenanya kayak gak perlu sebanyak itu temen gitu, Pes, terus masih bisa bertahan hidup. Wow. Luar biasa. Oke. Terus satu lagi? Cewek lah. Itu ada Aaron ya? Mesti lu tanya Aaron. Oh, mau Lestin. Ayo Lestin. Lesin dulu. Communication pas. Communication. Oke, Deborah? Iya, bagus nih. Kenapa, Dep? Baik, Dep. Oke, jadi apa yang ada dalam pikiranmu kalau kamu melihat kata relationship? Kasih. Apa? Kasih. Kasih, luar biasa. Oke, Aaron, kalau Aaron? The first word yang pop into mind sih itu mutuality. Although aku juga pikir-pikir ini apa Queen? Aku lihat sana sini. Mutuality. Iya, mutualitas. Tapi aku Weh. mikir apakah semua relationship mutual gitu kan? Ya aku masih juga mikir gitu. Apakah semua relationship mutualitas ya? Ya, itu mikir-mikir. Cuman first word pops into mind mutuality gitu. Kalau semua relationship itu mutualitas, jadi apa dong mutualitasnya Tuhan Yesus buat kita? Ya kan apa namanya? Makanya we have relationship with God kan, makanya kalau kita nggak kita nggak worship kembali kan nggak ada relationship-nya gitu. Cuman Wow. Oke, bisa ngerti ya, luar biasa. Oke, kalau dari Nancing bagaimana Nancing? Silakan. Satu. Ayo, silakan. Mau yang Nancing mana nih? Boleh nih. Nancing Ciangning, ada Nancing Kota, ada Nancing. Kayaknya itu gue ngeliat ada Catherine ya. Itu Catherine tuh. Oh, halo Cat. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Ada ini ya, ada teman-teman dari NTO berarti ya. Oke. Terus silakan. Komitmen. Terus? Rafael bilang pacaran. Makasih ya Rafael ya untuk ide-ide lu yang di luar daripada batasan itu ya. Terus? Satu lagi? Bonding. Apa? Bonding between the two, katanya Andri. Andri udah pengen bonding nih kayaknya. Job. Sorry. Connection, kebersamaan. And then Apalagi tadi? keluarga. Terus hahihi. Apa sih? Udah tutup. Kebersamaan, hahihi. Matthew banget itu yang ngomong. Matthew yang ngomong ya? Oke. Oke ya, aku akan bukan Matthew ya. Kok suaranya kayak Matthew sih? Tadi suara siapa itu? Felix, bukan. Derek. Novi.
Novi Pras. Oh, Novi. Iya. Oke. Waduh. By the way, kita nyapa Koko Raymond. Asik Koko Raymond. Re, gimana kabar lu, Re? Hai Mas. Hai. Aku bawa Raymond yang lain Mas. Oh, ada Raymond yang lain. Halo, salam kenal buat Raymond yang lain juga ya. Wah, mereka saudara yang luar biasa, langsung worship together tuh kayaknya tuh. Ranjang, ya kan? Ranjang, terus udah gitu gitar berdua. Wah, ini udah enak banget. PW banget. PW banget. Terus ditambah lagi ada sunset lagi di sana ya. Sunset. Wah. Waduh. Ada Cianping Pas, ada Cianping. Oh iya, ada Cianping 6 kuai. Oh, ada Cianping 6 kuai ya. Luar biasa. Oke. Raymond lagi di Qingdao teman-teman sekalian. Terus aku ngelihat ada Jolin juga dan yang satu lagi aku nggak tahu, nggak kelihatan tuh. Selain Jolin siapa tuh? Ya, mukanya dari samping. Oh, Nicole. Ya maaf. Ya ampun. Langsung marah dia. Iya, nggak kelihatan dari samping tadi. Oke, halo juga ya buat trio Jolin, Nicole, dan juga buat Catherine. Oke, hari ini kita akan belajar sedikit sharing mengenai relationship. Tahukah kalian bahwa sebetulnya relationship itu adalah merupakan hadiah pertama dari Tuhan buat kita? Karena kalau kalian lihat dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya, inisiatif ya untuk memberikan sebuah hubungan itu datangnya dari Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah berfirman tidak baik, itu hak prerogatifnya Tuhan, itu adalah subjektif penilaiannya daripada Tuhan itu sendiri, dan dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan kepadanya. Nah, kata tidak baik itu ketika kita mencari tahu kata dasar yang dipakai, bahasa aslinya adalah TOB atau top, yang artinya joyful, better. So, Tuhan sedang memberikan kepada kita gambaran bahwa gini, ternyata lu sendiri aja di muka bumi kurang, mungkin bisa jadi kurang, akan menjadi lebih baik, ya, lebih baik atau lebih joyful ketika ada seseorang yang lain, ya. Nah, ini berbicara tentang relationship. Relationship ini bicara tentang relationship terhadap hubungan suami dan istri, relationship juga bicara tentang persahabatan gitu ya. Jadi it's just about relationship. Nah, ternyata Tuhan memberikan tanda kutip hadiah yang tadi itu ya, hubungan kepada manusia agar tujuannya manusia bisa mengalami kebahagiaan tertinggi di dalam kehidupannya. Makanya ada yang disebut dengan relationship itu sendiri ya. Bagaimana supaya bisa sama-sama ya kita juga mengalami sebuah kebahagiaan ya teman-teman sekalian ya. Nah, apa namanya? Ada sebuah gambaran yang aku akan aku mencoba untuk berpikir dan mencoba untuk menggambarkan sebetulnya yang disebut dengan relationship itu apa sih ya. Nah, hubungan itu adalah merupakan sebuah ikatan emosi yang bisa bertambah dalam atau tidak bertambah dalam yang menghasilkan sebuah kebahagiaan tertinggi baik di dalam waktu yang bersamaan maupun di dalam waktu yang berbeda. Nah, ini adalah bicara tentang hubungan ya. Jadi Tuhan menciptakan sebuah hubungan itu tujuannya adalah untuk membuat kita itu mengerti, memahami yang disebut dengan kebahagiaan tertinggi. Jadi Tuhan jelas dari awal katakan bahwa kalau kamu ingin mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan, you have to dive into a deep relationship. Ya, because hanya oleh relationship ya, kamu akan bisa enjoy your life. Kamu akan bisa satisfy your life. Kamu akan bisa increase your joyfulness in your life, gitu ya. Nah, makanya that is why a happy life without relationship is impossible. Why? Because life is to relate, ya, is to relating to each other, is to connect. Ya. Nah,
ada satu buku yang menarik banget dari Dr. Lisa Feldman, ya. Dr. Lisa Feldman, bukunya sangat unik sekali ya, How Emotions Are Made. Nah, dia ajarkan kepada kita bahwa ternyata yang dimaksud dengan dia adalah seorang neuroscientist, seorang psikologis gitu ya, cukup terkenal. Lalu dia bilang begini, bagaimana emosi itu berpengaruh ke dalam diri seseorang, ya, itu adalah merupakan pendalaman makna. Jadi kalau kita berusaha memahami dan mengerti bahwa apa yang disebut dengan emosi tadi itu, ya, kita belajar bahwa emosi itu diperlukan untuk kita bisa exchanging our emotions, ya. Relationship itu dibutuhkan untuk kita bisa exchange emotions, exchanging expression, gitu ya. Exchange emotions, exchange expression, ya. Tetapi Dr. Lisa dia katakan bahwa di dalam bukunya ini ternyata emosi itu apa yang disebut dengan emosi? What is emotions? Emotions adalah deeper meaning. Jadi ternyata menurut dia emosi itu artinya adalah pendalaman dari pengertian atau pemahaman yang terjadi di sekeliling kita. Jadi di dalam sebuah hubungan, semakin kamu bisa mengekspresikan ya situasi-situasi dan emosi-emosi tertentu, maka akan terjadi sebuah kepuasan itu, kebahagiaan yang tertinggi itu. Gitu loh. Ya, ini menarik banget gitu. Nah, berdasarkan dari beberapa hal ini, aku coba untuk mempelajari lebih dalam. Aku menemukan kurang lebih formula yang aku temukan di dalam relationship roadmap. Ya, ada relationship roadmap. Nah, roadmapnya kita akan coba pandang, kita akan coba lihat nanti dari beberapa bagian. Ya, tapi semua bagian ini aku hanya ambil dari kitab Yohanes. Ya, jadi ada dari kitab Yohanes pasal 3 dan juga kitab Yohanes pasal yang keempat. Jadi dari dua pasal ini kita dalami aja, kita menemukan ada 6 hal di dalam relationship roadmap. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang relationship, everybody needs relationship. Semua orang membutuhkan, semua orang pengen, tetapi banyak juga orang-orang yang tidak pengen akan relationship. Kenapa? Karena mereka sudah pernah mengalami kejadian yang mungkin tidak baik, kejadian yang traumatik, kejadian yang menakutkan, kejadian yang membuat mereka berpikir bahwa it is bad to have a relationship. Nah, terhadap orang-orang yang seperti demikian, ya, kita memang menyayangkan dan kita mendoakan. Kita menyayangkan dan kita mendoakan agar mereka juga tidak hanya terus di dalam di dalam situasi yang tidak enak atau tidak nyaman, tetapi kalau kita melihat bahwa oleh karena Yesus dan karena salib Kristus sebetulnya sudah di-restore kembali ya makna daripada hubungan itu. Makanya kenapa di atas Bukit Kalvari itu kasih itu ditunjukkan, ya, pengampunan itu dicurahkan, ya, keadilan ditegakkan, ya, dan kejahatan itu dikalahkan. Nah, itulah makna daripada salib Kristus. So, for those of you that has a really bad relationship yang mungkin pernah terjadi di masa lalu atau apapun kejadiannya itu, have hope. Dan hope itu tidak akan ada kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam salib Kristus kita menemukan pengharapan. Karena pengharapan itu ada, nyata, sudah teruji, baik secara realibilitasnya, baik secara validitasnya, secara sudut pandang historisnya, dan kita masih bisa mempercayakan diri kita ke sebuah hubungan yang baru bersama dengan Dia. Ada amin? Oke. Now, aku akan mencoba untuk memulai sesi kita. Udah siap? Kita baru selesai pengantar. Jadi kalau sudah siap, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami mau belajar tentang pengertian dan pemahaman akan sebuah hubungan yang which is Engkau sendiri yang telah mendesain relationship ini, yang pasti ada bagian daripada Tuhan itu sendiri. Dan aku juga mau berdoa, biar kiranya setiap daripada kami yang belajar bersama-sama, Roh Kudus yang boleh ingatkan terhadap area-area tertentu dalam kehidupan kami, supaya ketika kami
berdiskusi, ketika kami sharing bersama-sama, kebenaran firman Tuhan memunculkan terangnya seperti fajar di pagi hari, dan kebenaran firman Tuhan akan menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami. Kami mau memiliki mindset yang bertumbuh. Kami mau mencoba untuk memahami hati Tuhan terlebih dahulu pada malam hari ini. Roh Kudus, bukakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan beberapa waktu ke depan untuk menjadi sebuah pembelajaran. Amin. Oke, pembelajaran kita yang pertama ya adalah bahwa relationship yang pertama itu kita akan melihat dari cerita Yohanes yang ketiga ini. Yohanes yang ketiga menarik banget gitu ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena itu aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, terus yang menariknya, ya dikatakan di ayat yang ke-12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Nah, kadang kalau kamu lihat percakapan ini unik banget. Kenapa? Ini namanya percakapan yang kagak nyambung, gitu ya. Karena sudut pandangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Kalau buat si Nikodemus, dia berbicara tentang bagaimana mungkin kita dilahirkan kembali. Kita udah gede begini. Masa kita berubah jadi bayi kecil lagi lalu masuk lagi ke dalam. Nah, tetapi Yesus mengatakan, "Hey, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu terdiri dari komponen roh, komponen jiwa, dan komponen tubuh? Dan kelahiran kembali itu sangat diperlukan di dalam dimensi kerohanian. Karena tanpa ada dimensi kerohanian kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan bisa connect dengan Allah penciptamu." Justru itulah yang disebut dengan ketragisan di dalam kehidupan. Hidup di dalam sebuah hubungan tanpa connect dengan penciptanya, tanpa kita berelasi dengan Allah itu sendiri. Itu yang namanya tragic. Kenapa? Berarti kamu tidak akan pernah memahami dan mengerti tujuan hidupmu, identitas hidupmu, pengharapan di dalam kehidupanmu. Lalu kemudian juga bicara masa depan dalam kehidupan kita. That is very tragic. Istilahnya gini, kehidupan yang didesain untuk sebuah kebahagiaan, tetapi berubah menjadi sebuah kegelapan. Nah, dari percakapan Nikodemus ini, apa yang bisa kita ambil? Yang kita bisa ambil yang pertama, untuk kita memahami ya pengertian tentang relationship, you have to rebuild your framework. Ya, kamu harus kembali mengubah cara pandang kita. Kita harus coba rubah cara kita berpikir. Seringkali yang terjadi adalah kita memiliki sebuah cara berpikir yang kadang sebetulnya tidak linear, tetapi sometimes our brain can tricks us. Ya. Sebagai contoh, aku kasih beberapa contoh. You guys ready? Ya, aku kasih contoh begini. Pernah nggak kamu ngalamin ketika malam hari, kamu sudah capek banget, kamu pengen tidur, you are so tired, tetapi di atas ranjang, tanpa kamu bisa menolaknya, kamu screen time. Dan ketika screen time, tanda kutip, kamu juga menikmati screen time itu, sehingga di tengah-tengah keletihan dan kecapaian tubuh kamu, tapi kamu masih bisa screen time sampai 1 jam ke depan. Nah, our brain can really trick us. Kita berpikir bahwa kita capek. Tetapi di saat yang bersamaan, otak kita mengirimkan signal yang berbeda, yaitu apa? I need entertainment. Ketika your brain sending the signal bahwa I need entertainment, kamu buka handphone kamu lihat, tanpa sadar 1 jam kelewat. Kamu kejadian seperti ini,
kira-kira setelah 1 jam kamu screen time, badan kamu lebih capek nggak? Capeknya lebih double. Betul ya? Nah, bagaimana kalau kita ganti framework ini? Contoh frameworknya bagaimana? Kalau kayak PSM, aku kebanyakan sekarang kalau udah mau istirahat, handphonenya aku taruh di depan. Aku taruh di depan, aku udah nggak mau masuk ke kamar. Ya kalau saya capek, saya tidur. Selesai. Bukannya capek, lalu kemudian saya bikin tubuh saya lebih capek lagi, sampai tidur dalam keadaan yang jadi nggak enak dan susah deep sleep. Makanya waktu kamu bangun pun, ya, kamu punya satisfaction level of your resting is very low, rendah. Nah, itu yang terjadi. Betul ya? Nah, sometimes our brain can trick us, ya. Contoh yang lain, ya. Di luar sana, ya, dunia sangat craving terhadap relationship. Contohnya apa? Hubungan yang paling tinggi derajatnya bagi orang dunia adalah hubungan intim. Betul ya? Dan kalau kita melihat bahwa dunia sana, mereka berusaha untuk melakukan apapun di dalam kemampuan mereka untuk segera mengambil bagian ini. Ya, menurut mereka hubungan yang paling tinggi derajatnya adalah sebuah hubungan intim. Ya, padahal kalau kamu melihat dari framework yang berbeda, bukankah sebetulnya hubungan intim itu diberikan sebagai sebuah hadiah untuk melambangkan bukti cintanya Allah kepada kita dan merupakan sebuah simbol kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan kita. Berarti seharusnya, ya, kalau kita frameworknya seperti itu, justru kita akan dengan sabarnya menunggu. Kita akan dengan sabarnya, kita akan dengan hati yang tulusnya, kita akan menunggu waktu yang tepat kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Aku kasih contoh yang ketiga, ya. We have to rebuild our framework. Contoh yang ketiga, kalian tahu bahwa aku di rumah bersama dengan Jeremy dan Elisha, kadang-kadang mereka bisa akur, tapi kadang-kadang mereka juga bisa nggak akur. Ya, ketika mereka tidak akur, mereka kadang bisa sama-sama kayak, Koko kamu gimana sih, Dede kamu gimana sih, lalu mulai satu sama lain mau rengek. Nah itu bikin kepala kayak udah mau pusing gitu loh. Dan seringkali kadang kalau dalam keadaan kepala sudah seperti mau pusing itu, seringkali kayak, aduh ini kenapa sih mesti begini sih gitu kan. Pemikiran tuh kayak bertanya-tanya gitu loh. Dan tahu nggak, suatu ketika Tuhan ngomong begini sama aku. Tahukah kamu di luar sana begitu banyak orang yang mau punya anak nggak bisa. Makanya mereka sampai IV ke Malaysia, mereka sampai lakukan stem cell, mereka sampai melakukan surrogate, dan banyak hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan sebuah anak. Tahukah kamu bahwa anak itu adalah merupakan materai ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga untuk membuktikan bahwa pernikahan ini antara pria dan wanita, suami dengan istri, itu sudah digenapi di dalam janji Tuhan. Dan mereka sudah berjalan di dalam, ya, kejadian yang ajaib, mukjizat terbesar, yaitu mereka dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Nah, ketika aku memahami hal ini, aku langsung mengerti bahwa, hey, berarti setiap kali kamu melihat anakmu, kamu melihat bahwa kehadiran Allah itu nyata di depan hidung kamu. Karena sebetulnya anak itu adalah merupakan bonus. Anak itu adalah merupakan materai untuk menyatakan kehadiran Allah di dalam sebuah keluarga. Berarti seharusnya kalau lu ngeliat anak lu lagi sedang konflik, yang ada di dalam hati lu seharusnya adalah, oh my God, God is here. Tuhan ada di rumah kita, bro. Karena apa? Mereka ini adalah merupakan gambaran-gambaran yang Tuhan juga sudah berikan. Kamu melihat Tuhan, kamu melihat gambaran mereka. Justru rumah yang hangat itu, ya, rumah yang di dalamnya banyak exchange emotions, banyak interaction. Dan kita bisa melihat, oh ternyata ini semuanya mengacu kepada sebuah situasi di mana Allah memberkati keluarga ini. Justru kalau dapur kotor, berarti ada kehidupan, bro. Kalau dapur lu terlalu bersih, kadang-kadang memang nggak pernah dipakai tuh dapur. Does it make sense?
Ngerti ya maksudnya ya? Nah, ketika aku rebuild ya, aku punya framework, maka aku akan ngelihat, oh iya ya, berbeda. Berbeda. Sudah mulai berbeda. Cara berpikirnya sudah mulai berbeda. Aku tidak lagi merasa kesusahan hati ketika melihat mereka konflik, tetapi aku coba memahami ini adalah bagian daripada proses. Ya, ini adalah bagian daripada proses sebuah kehidupan yang memang kita sedang terus menuju kesempurnaan di dalam Kristus, dan Allah hadir dan Allah memberikan materainya. Buktinya apa? Tuh ada tanda tangannya Allah tuh. Namanya adalah anak. Wow. Ketika aku ngerti hal ini, maka aku akan stop. Aku tidak akan lagi merasa kesel dan kamu kenapa begini dan mungkin punya pikiran-pikiran nggak benar. Stop. Kenapa? We rebuilding our framework. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang hold on to the biblical truth. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan yang sama bahwa akulah jalan dan kebenaran. Kata kebenaran yang ada di sini ya, bukan artinya hanya sekedar kebenaran, merely truth as spoken, tetapi kebenaran dalam berbagai area dan bidang. Ya, ada idea, reality, sincerity, truth in moral sphere, straightforward, ya, langsung. Nah, ini semua adalah merupakan bagian daripada aletheia. Jadi aletheia itu gini, yang disebut dengan kebenaran bukan kebenaran kamu secara subjektif. Yes, kamu pernah masuk dalam sebuah hubungan yang menyakitkan, tapi itu hanyalah bagian kecil, fragmen daripada sebuah segmen yang besar yang tidak bisa kamu jadikan acuan. Kamu perlu bersandar kepada kebenaran yang besarnya rumah kebenarannya itu. Itulah aletheia. Kebenaran yang menurut versi Allah. Kebenaran yang menurut versi Tuhan. Karena tanpa kebenaran versi Allah dan Tuhan, maka kebenaran kamu akan kecil sekali bagiannya. Mungkin memang benar, tetapi bukan ditentukan oleh keseluruhan kerangkanya. Ini yang disebut dengan hold on to the biblical truth. Ya, yang pertama kita berbicara bahwa untuk kita bisa memahami dan mengerti tentang sebuah hubungan, you have to change your framework. You have to rebuild your framework. Karena sometimes your brain tricks you. Di hal yang nomor 2 ini, kita belajar bahwa, hey, untuk kita bisa memahami sebuah hubungan, kamu harus punya fondasi yang jelas yang berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan, dialah yang paling memberikan dasar dan fondasi terhadap segala sesuatunya. Ya, di dalam Hosea 1 ya ayat 2 dan ketiga, kalau kamu melihat hubungan antara Hosea dan Gomer yang ditulis di situ, memang hubungan itu bisa mengandung sebuah resiko. Akan lebih baik tidak ada resiko. Sometimes kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, ya. Tetapi Alkitab banyak memberikan contoh bahwa yang sebetulnya terjadi, Tuhan izinkan hubungan-hubungan itu untuk memproses kemurnian, untuk mempertajam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa ada firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Kalau seringkali kalian sadar nggak, kalaupun ada konflik, ketika kita melakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa bangun, dan seringkali konflik-konflik seperti ini ketika kita melewati, justru itu menjadikan persahabatan kita semakin kuat, persahabatan kita semakin kuat, semakin dalam. Nah, ini berbicara tentang biblical truth. Nah, bagaimana dengan respon sikap kita setelah kita mendengarkan hal ini? Apakah kita mau untuk juga izinkan fokuskan kepada kebenaran firman Tuhan? Ya. Nah, hal yang ketiga, cultivating communication skill. Di dalam Yohanes yang keempat ini, ayat 7, 10, dan 13, kita pelajari bahwa menarik sekali cara Yesus berrelate dengan orang. Lihat ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Lihat, inisiatif memulai percakapannya datang dari siapa? Dari Yesus loh.
Nah, kalau kita semua belajar dari guru kita, Tuhan Yesus, berarti yang seharusnya memulai percakapan itu siapa? Kita. Lalu kemudian ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya. Yesus langsung menjawab dengan direct dan membagikan kebenaran di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat cara Yesus berkomunikasi, di sana dikatakan Yesus dengan relevan sekali membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah merupakan 3 area, aku bacain sedikit. Yang ayat 13-14 kan ditanyakan, adakah engkau lebih besar dari kami? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Nah, Yesus tidak terprovokasi, lalu Yesus ngomong dengan relevan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ya akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan ya tidak akan haus. Wah, itu luar biasa sekali. Kenapa? Itu gabungan dari Yesus berbicara dalam konteks lokal, dia mengerti sudut pandang perumpamaan, sudut pandang sejarah bagi lokal kebudayaannya, dan dia bisa mengkomunikasikan semuanya. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, kita untuk bisa mengerti dan memahami sebuah hubungan, kita perlu membangun skill communication kita. Nah, di dalam konteks Yohanes 4 ini, 3 hal yang bisa kita pelajari, bahwa Jesus initiate the conversation. Dia yang mulai lebih dulu, tetapi ketika dia mulai, dia juga langsung sampaikan kebenaran yang aku akan bacain yang ayat yang ke-10. Ketika dikatakan di sini, masakan engkau minta minum kepadaku? Jawab Yesus begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Keren banget. Langsung dia ngomongnya nggak cuman, masakan engkau minta minum? Ya, saya adalah guru nih, ada murid saya 12 lagi pergi ke kota. Ya, mereka ninggalin saya lagi sendirian di sini, mereka lagi cari makanan, tahu saya juga bingung. Yesus nggak curhat balik, bro. Gitu loh. Yesus kagak curhat balik. Tetapi dia langsung ngomong direct. Direct itu bahasa Indonesia langsung. Sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan perempuan itu. Sesuai kebutuhan orang yang sedang diajak berbicara. You need God. Itu yang dikatakan. Ia telah memberikan kepadamu air hidup. You need God. Langsung. Bisa langsung gitu dalam kalimat kedua, bro. Yesus membuka percakapan, lalu kalimat keduanya dia bisa langsung mengkomunikasikan langsung. Tentunya juga dengan sopan. Gitu ya. Nah, 3 hal ini. Jesus start the conversation, Jesus answer directly in the conversation, share the good news. Lalu yang ketiga, Jesus can speak relevant, Bagaimana dengan kita ketika kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga relevan? Oke. Yang keempat, di dalam sebuah relationship, taming the auto response, Tadi aku sudah sempat keluarkan kisi-kisinya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau. Kalau kamu lihat, ini provokasi nggak? Kayak seolah-olah gini, lu nggak tahu gue siapa? Lu kagak tahu gue siapa? Gue perempuan, gitu kan? Nggak bercanda. Tapi mungkin seperti kayak begitu gitu loh. Kayak, lu nggak tahu gue siapa? Bayangin kalau yang ngomong misalnya Derek, Timothy, gitu ya LRL gitu, yang badannya pada gede-gede, Timothy Delano gitu kan? Gitu misalnya gitu ya. Lu nggak tahu gue siapa gitu kan. Nah, ini kayak wah bagaimana banget gitu ya. Nah, tetapi kamu lihat deh. Itu kan di ayat yang ke-9. Tapi di dalam ayat yang ke-15, kata perempuan itu, perempuan yang sama kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Keren nggak? Lu kalau mau belajar cara memperbaiki respon, lu mesti mempelajari dari wanita ini. Diawali dengan pernyataan yang ngotot dan rese banget. Tetapi ketika di dalam percakapan itu,
dia diberikan pernyataan-pernyataan kebenaran, dia tidak tolak, cewek ini pasti growth mindset-nya tinggi. Kalau dia fix mindset, ditolak udah. Dalam arti gini, siapa lo? Gue nggak kenal, gue cuma datang ke sini mau ngambil air doang, lu kebanyakan ngomong, kalau dia fix mindset, dia akan tolak. Tetapi enggak loh. Wanita ini, dia memahami dan justru dia menjawab dengan respon yang luar biasa. Pada akhirnya, dia terima kebenaran itu. Sama-sama katakan wow. 1, 2, 3. Wow. Keren banget ya. Enggak sangka gitu loh. Ketika kamu di dalam kehidupan kamu, ya, di dalam situasi-situasi yang mungkin kamu tahu area-area critical point kamu, apakah kamu juga mencoba memperbaiki respon itu? Dari ayat ke-9, ayat 15 sudah berubah responnya. Cukup 6 verse aja. Ya. Nanti kalian boleh baca sendiri. Ya, mari berespon yang semakin hari semakin dewasa. Ya. We need to calibrating our response to the biblical response. Jadi terus-menerus mengkalibrasi respon kita yang baik secara sadar maupun tidak sadar dengan respon yang memang tertulis seharusnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Come on guys, kita butuh mengkalibrasi. Kalau kamu nggak lakukan itu, siapa potensial korban yang terdekat cara kita autorespons? Siapa? Betul, orang-orang terdekat kita. Yang paling menderita, jadi orang-orang yang di sekeliling, yang ada di tengah-tengah kita, yang mana mereka sebetulnya korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena apa? Autorespon kita. If you love them, if you love your mom, your dad, your sister, your brothers, your spiritual family, your buddies, we need to calibrating our response to the biblical response. Kalau enggak, mereka semua di sekeliling kita yang menjadi korban. Ya, kalau bisa hubungan itu membuat kita jadi lebih bahagia, lebih senang, kebahagiaan tertinggi. Dan itulah dasarnya kenapa Tuhan mau memberikan hadiah hubungan dalam kehidupan kita. Ya, ada amin? Luar biasa ya, seru. Aku bentar lagi mau selesai. Yang kelima dalam relationship roadmap ini, relationship seeker. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Lihat ya, ketika seseorang itu sudah mengalami, tadi yang sebelumnya, ketika dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah menemukan kepuasan tertinggi di dalam hidupnya. Makanya aku tadi bilang di depan, bahwa kepuasan tertinggi kehidupan kita hanyalah bisa ada di dalam salib Kristus, karena di dalam salib Kristus itu kebenaran yang paling murni sudah dicurahkan bagi setiap kita. Dan kalau kamu lihat di dalam firman Tuhan ini, Yohanes 4 ayat 28, orang yang sudah menemukan Yesus dalam kehidupannya, maka dia akan dengan sendirinya tidak bisa menahan gejolak yang ada di dalam hatinya. Dia akan mau menceritakan kebaikan yang dia sudah terima dalam kehidupannya. Makanya dia nyari orang-orang lain. Dia akan, ketika kita sudah mengalami kebaikan, keindahan dari sebuah relationship, maka kita akan ketagihan untuk keep relating to others, keep relating to others, keep relating to others, keep relating to others, keep relating to others. Why? Because we just so love relationship. Kenapa? Karena itu begitu menyembuhkan, itu begitu memuaskan, itu begitu mengisi, menjelaskan. Itu sebuah keadaan situasi yang nggak bisa aku gambarkan, yang bikin aku paling bahagia. It's a relationship. Gitu loh. Itulah relationship itu sendiri. Ya, makanya aku juga mengingatkan tentang level of our relationship. Ya, level of our relationship. Ada gambaran ya 4 lingkaran dalam kehidupan. Yang paling luar itu adalah acquaintance. Ya, acquaintance yang mungkin kita ketemu ya bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, it's okay. Tapi kemudian lebih dalam lagi ada yang lingkaran disebut dengan casual friends, teman-teman casual kita. Mungkin kita ketemu bisa per 3 bulan, per 4 bulan, ya. Tapi kemudian masuk lagi ada yang close friend, teman dekat.
Ya, mungkin kita kalau sama teman dekat kita ini mulai nggak bisa nggak connect dalam 2 minggu atau 1 bulan. Kita mau connect per 2 minggu atau per 4 minggu. Tapi ada juga best friend yang kita juga cerita sama-sama. Satu dengan yang lain bisa daily. Ya, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus dengan Yesus. Itu adalah DNA-nya Yesus. Yesus itu punya DNA, bro. Nah, kamu juga harusnya punya DNA. Dan aku mau mengingatkan, untuk di dalam level of our friendship, best friend dan close friend, 2 lingkaran ini harus orang yang punya nilai yang sama. Kenapa? Tujuan daripada hubungan ini untuk bisa menjadi cerminan daripada hubungan yang dimulai oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti kita obligated untuk bisa membawa hubungan yang kita miliki. Ini juga menjadi sebuah kemuliaan bagi Tuhan. So, relationship tuh nggak cuma sekedar lu bikin-bikin sendiri, nggak cuma sekedar temenan-temenan doang, tapi boleh nggak belajar untuk kamu juga bisa memperdalam, ya, belajar untuk kamu juga bisa mulai mengerti, ya, mengkategorikan, seperti yang barusan kita kategorikan ada 4 bagian. Seringkali hati kita ini kayak terlalu banyak keriwetan gitu, sehingga kita sulit dalam mengkategorikan. Ya, yang mana yang sebenarnya teman yang cocok buat kamu. Enggak semua teman kamu ajak masuk lihat tempat tidur kamu. Enggak semua teman perlu tahu kamu tinggal di mana. Enggak semua teman perlu kamu spend time sering-sering bersama. Kamu yang perlu memahami siapa lingkaran pertemanan kamu. Oke? Nah, yang terakhir, community enabler. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang hasil buah daripada, ya, kalau kita lihat relationship seeker yang tadi. Hasilnya apa? Banyak orang menjadi percaya kepadanya, ya. Bahkan orang-orang Samaria itu meminta kepada Yesus supaya dia tinggal sama mereka, dan Yesus pun tinggal 2 hari lamanya. Dan setelah itu lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi apa yang karena kau katakan, tetapi kami sendiri sudah mengalami Tuhan. Dan betullah bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ih, keren banget. Aku mau mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah pergerakan yang baru, to enabling community. Makanya disebut community enabler. Community enabler adalah a person or a team that starts, facilitates, empowers, and supports a community to grow, function effectively, and achieve its goal. Yaitu apa? Kebahagiaan tertinggi yang tadi, joyfulness. Ayo join to the community enabler movement. Ya, aku rindu untuk teman-teman yang hari ini datang. Let's enabling, ya, those relationship, dan kita sama-sama enabling all the community that could be possible. Just present it to God, ya, berikan itu kepada Tuhan. Nah, aku mau menutup dengan sebuah kejadian yang seru banget. Beberapa waktu yang lalu aku dikasih lihat map ini, ya, aku dikirim nih map ini yang kemarin aku udah pernah berikan sama kalian. Ini namanya adalah Noli Map. Dan di dalam Noli Map ini yang menarik adalah semua bangunan yang warna kuning itu adalah gereja. Dan waktu aku selidiki, Noli Map ini adalah map yang pertama diciptakan di Eropa, di kota Roma, dan membutuhkan 12 tahun untuk membuat pemetaannya. Tetapi map ini dipakai selama 200 tahun. Dan semua bangunan yang warna kuning itu adalah merupakan gereja. Jadi di gambaran aku, bicara tentang community enabler. Ketika kita berbicara tentang community enabler, berarti ketika seseorang itu mereka mengalami Tuhan, mereka membangun sebuah community center. Dan community center itu adalah gereja-gereja itu sendiri. Bayangkan dari sebuah persahabatan, pertemanan, from a simple relationship, it can forms 300 church in one time. Impacting so big. Dampaknya begitu gede, begitu besar. Hanya dengan sesederhana
lu mau memulai nggak sebuah relationship? Gua kebayang gitu ya, kayak mungkin orang pergi sekolah, setelah sekolah pulang terus dibawa ke tempat ini, dibawa ke gereja, lalu kemudian mereka mungkin latihan musik, bikin PR atau berdoa atau apa, terus mereka pulang ke rumah buat makan malam, terus malamnya mungkin mereka balik lagi ke sana untuk sama-sama mereka mungkin doa malam atau apa gitu ya. Community enabler itu enabling relationship to be achieved. Ya, community enabler itu yang membuat jadi hubungan-hubungan itu justru gini loh, hidup itu malah jadi berguna dan bahagia. Kalau nggak berguna, nggak ngapain sebanyak ini gitu. Kalau nggak segitu bergunanya, ngapain sebanyak ini gitu loh. Ya, it's just so amazing. Nah, aku memberikan sebuah practical tipsnya, ya, bagaimana caranya untuk kita starting healthy relationship. Yang pertama, starts with God's love. Kenapa? Tadi aku udah bilang, cuman salib Kristus yang bisa kasih kamu unlimited love, unlimited resource. Lalu kemudian, setelah udah starts with God's love, what's next? Growing it with the new habit. Diperbaiki responnya. To the biblical response. Ya. Be available. Kalau kamu mau membangun sebuah hubungan, tapi kamu nggak pernah ada, susah dicariin. Bagaimana bisa? Be available, participating, reachable. Make yourself accessible. Jangan terlalu susah. Kita ini sudah ada bertahun-tahun. Kita ini sudah bisa dipercaya. Kalian sudah bisa ngelihat perjalanan kita udah berapa lama. Kita bukannya baru lahir kemarin gitu loh. Growing it with the new habit gitu ya. Cast out all negative thoughts. Build a strong mind, no assumption. Ya, ini contohnya ya, salah satu contoh ya. Kita berbicara tentang negative thoughts ya. Build a strong mind. Kadang pikiran kita itu pikiran yang mudah termakan oleh iklan. Contoh, apapun makanannya, minumnya adalah, nah, kalian sebut sendiri, ya. Lalu kemudian contoh lain, orang pintar minum, nah, kalian ngomong sendiri, ya. Kalau aku enggak, orang pintar minum apuket sama kopi di pagi hari, gitu loh, ya. Bukan yang lain gitu loh. Nah ini loh. Tapi kadang your brain tricks you. Ya, kadang your brain tricks you. Ini yang mesti kita hati-hati. Kamu harus memiliki strong mind. Ya, perlu tahu, oh, ini adalah iklan. Ini bukan sebenarnya. Ini adalah jargon. Oh, ya udah. Tapi bukan dalam level kenyataan kehidupan. Kenyataan kehidupan nggak sesederhana jargon. Kalau lu makan itu terus, bisa justru malah mungkin nggak sehat gitu loh. Maksudnya terus-menerus dan tidak makan yang lain gitu ya. Itu malah berbahaya. Oke? Nah, enjoy different behavior. Have curiosity. Kenapa? Di dalam pertemanan kita selalu ada yang aneh-aneh. Ya, kita pernah punya pengalaman bagaimana ketika kita kumpul bersama, ada satu orang yang bisa berdiri paling pojok di sudut ruangan sendirian. Terus kita kayak, ini kenapa begitu ya? Kita semua ngumpul di tengah ruangan, terus ada satu orang yang paling ke pojok sendiri. Ya, ini contoh behavior yang unik-unik. Dan mungkin nggak cuma begitu. Dulu ada masanya, ya teman-teman kita waktu di Nanjing, waktu diajak ke Shinjuku, ya pergi ber-12, tiba-tiba tinggal 11. Hilang yang satu. Kagak ngomong, kagak ada apa-apa. Waktu ditanya, dia bilang dia udah pulang. Itu mengagetkan satu grup gitu loh. Nah, ada behavior yang unik-unik. Tetapi gini, have curiosity. Mencoba untuk memahami, mengerti. Oh, dia cara pikirnya begini. Mungkin yang dari 12 tiba-tiba 11 orang itu hilang di Shinjuku itu kenapa? Mungkin dia berpikir gini, gue nggak mau nyusahin orang, gue pulang aja. Oh, lucu ya, sudut pandangnya seperti itu. Ya kita akan bilang, oh terima kasih ya, cara kamu berpikir itu memang tidak mau merepotkan orang. Cuman kita kirain pengangkatan datang lebih awal, dan kita semua bingung kenapa kita nggak diangkat 11 orang. Kita rindu mau juga ke surga gitu loh. Nah, boleh nggak lain kali caranya adalah setelah kamu mau pulang, kamu ngomong dulu sama kita gitu loh. Kasih tahu lah, bilang, boleh nggak bro, gue duluan ya balik. Paling nggak ngomong ke satu orang, ke kedua orang, pastiin orang ini ngomong ke yang lain gitu loh. Jangan tiba-tiba menghilang gitulah, kan kita jadi tertuduh gitu ya, teman-teman jangan tertuduh ya. Oke. Nah, ini bicara tentang different behavior ya. Lanjut lagi, evaluate your relationship periodically. Kenapa?
karena lingkaran yang di atas tadi itu, ya, orang-orang tertentu bisa akhirnya dari best friend bisa jadi acquaintance loh. Gitu loh. Kenapa? Tergantung dari state of faith-nya orang tersebut. Kalau orang itu merasa dia tidak mau progressing di dalam kehidupan dia bersama dengan Tuhan, maka akan banyak nilai-nilai dunia yang dia kompromikan. Dan pada akhirnya mungkin belum tentu jadi sepaham dengan kamu. So you have to evaluate. Kamu harus tahu lingkaran itu siapa yang ada di best friend, siapa yang ada di close friend, siapa yang ada di casual friend, siapa juga yang ada di acquaintance. Ya. Lalu kemudian yang keenam, target making. Ini menurut penelitian, yang sehat itu you are making 1 to 3 relationship weekly. Jadi kamu kenalan dengan 1 sampai 3 orang baru per minggu. Ini yang sehat. Ya. Dan ini bukan menurut data gereja. Ini adalah bicara tentang emotions, ya, relationship yang tadi juga Dr. Lisa juga katakan. Oke. Lalu yang ketujuh, be grateful and treasure what you have now. Coba aku rindu untuk kalian yang dalam satu ruangan gak cuma sendiri. Coba lihat kanan, lihat kiri. Be grateful and treasure what you have. Katakan ke mereka, thank you for being here with me. Katakan thank you, kita sudah Friday service barengan. Thank you, kita sudah doa bersama. Thank you kalau gua sudah bisa bersama-sama kenal dengan lo. Thank you. Kenapa? Lu enjoy. Ya. Percaya nggak bahwa relationship nggak terus-menerus stagnan? Ya. Mungkin kalian ada di fase yang kayak begini. Momen ini akan kalian ingat seumur hidup, lalu akan ada masa baru dalam kehidupan kamu. Contoh ketika nanti masa kalian membangun keluarga. Mungkin kalian akan mengandung, setelah itu akan melahirkan. Mungkin kita tetap pengen banget ngumpulnya, tapi bisa nggak? Belum tentu bisa. Ya, contoh kalau kamu lihat ya, ketika keluarga-keluarga sudah memiliki anak-anak, maka biasanya jam 6, jam 7 malam sudah pulang. Nah, kalau buat kalian jam 12, jam 1 pagi itu baru keluar, ambil nasi goreng, makan saukau, lalu pergi keluar. Ya. Aku kaget waktu ngelihat beberapa teman kita jam 12 malam bikin Indomie. Puji Tuhan, ya. Luar biasa. Nah, masa itu berganti. So you have to treasure what you have right now. Treasure, ya. Coba sekali lagi lihat kiri, lihat kanan lo. Lalu katakan ya sebuah pujian, katakan thank you, katakan lu ganteng banget atau lu cakep banget. Ya, thank you for staying here with me. Dan aku berharap kita bisa teruskan persahabatan kita ini sampai Maranatha nanti. Ya. Oke, aku mengucap syukur hari ini. Semoga kita semua bisa belajar sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!